Kalau nanti harganya di bawah 1 juta masuk ini kan semi lekete ini, waduh bocor banget ini, menantang arus ini ya. Ini kadang-kadang koin seperti ini kuan ya, KNT bukan kuan merek kompor meleduk, bukan. 1,5 aja dari dulu, LTC aja bisa turun blongsor nggak sampai 1 juta. Ini kuan ini KNT ini, waduh mantap, 3%. Yang lain berapa? 24%, 19%, 13%, 15%, 20%. Aptos KNT treat 3%. Selamat yang whole KNT, yang lain loncat-loncat masuk IGD. Yang punya KNT sekarang lagi ketawa ketiwi, cekakak cekikik, hihihihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Tetap semangat, sangkut. Cuan yang tertunda ya. Berjumpa lagi, ketemu lagi dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut yang gak karuan, yang paling kacau, paling semrawut. Yang penting no tipu-tipu Anda, yang penting ingin memberikan edukasi yang mantap-mantap, yang real, tidak tipu menipu. Saya kasih tahu yang mau, yang nggak mau ya bodo amat. Emang gua pikirin ya, Anda sendiri yang akan rugi, yang akan terjungkal, terpelanting jadi tempe Anda, jadi cake ya. Kripto hati-hati, harus tahu strategi, harus tahu ilmu ya, harus belajar yang sungguh-sungguh. Jangan percaya Mas Bro tiap hari ngomong ngotot ya begini, Anda nggak dengerin ya. Jangan percaya project Mardiah, project Hongkong, nggak ada project-projectan ya. Supply and demand yang penting. Project kalau nggak ada investornya juga sama aja si milik kita. Contohnya apa Mas Bro? Itu project apa labal, project tipu-tipu. Itu Siba project apa, Sibarium, akhirnya apa, Semilkete hancur juga ya. Project apa sesuai dengan supply and demand. Project itu dipakai momen-momen tertentu aja untuk swing. Di saat ada project itu dimanfaatkan para whale, para paus juga kita manfaatkan untuk orang pada FOMO masuk. Wah ini terbang, nanti ini ada project ini naik, nanti ada project itu nggak naik, nggak ngaceng, justru turun, dibanting ketika launching ya, karena udah harga dipucuk. Saya rasa ini newsnya sudah di atas, waktunya jual. Apalagi kembalinya tadi lagi, kembalinya ke arah apalagi ke arah bawah, kembalinya supply and demand kembali ya. Saya harap seperti itu. Ini Mas Bro mengedukasi nggak main-main loh ya, betul-betul ya. 80% masuk BTC, 15% masuk altcoin, 5% baru ke koin meme ya. Itu ya, kalau Anda ingin sukses dan tidak mengalami kerugian yang besar, bahkan cuan ya. Altcoin kalau turun longsornya minta ampun, iya karuan. Kalau naik tinggi banget, gila-gilaan. Kalau pas naik ya, sekali naik buleran aja, sekali pas halving BTC ya, itu pun momennya nggak ada sebulan, paling seminggu, 2 minggu pun jarang, paling seminggu. Habis itu banting lagi bertahun-tahun, naik dikit FOMO thread, nanti sor lagi ke bawah. Itu di situ ya. Ini cryptocurrency Bro, hati-hati. Apalagi yang hanya mendengarkan meme koin Rp1, Binance, garasi, ondole anjlok ya. Hati-hati ya, harus betul-betul pelajari. Ini koin kelihatannya yang masuk akal, yang akan dimainkan. Saya berharap di PP ini nanti Anda menjadi jutawan semua. Saya doakannya subscriber Mas Bro nanti jutawan semua. Yang tidak subscribe sih Mas Bro nggak usah jadi jutawan, jadi gembel. Percaya ya, yang subscribe nih saya doakan, khusus yang subscribe. Yang nggak subscribe gimana Mas Bro? Enggak, tetap menggembel. Percaya ya. Jadi saya doakan mudah-mudahan PP ini failing ya, belum tentu betul, juga bisa juga betul yang namanya failing. Ini menurut Mas Bro nanti yang akan dimainkan ke depan VV, PP, TAPE. Kenapa Mas Bro? Yang pertama lolos Binance, yang kedua market capnya masih kecil, yang ketiga banyak paus di jaringan ETH
dan digandrungi semua paus. Ini mungkin nanti yang akan dimainkan, akan tetapi kedepannya nasibnya sama dengan Shiba. Kalau sudah pada cuan di atas, sudah pada TP, sudah menjadi jutawan miliarder, ya kita ikut TP, nanti akan jungkal lagi ke bawah. Wong ini koin bukan koin yang beres, namanya juga koin pam-paman, nggak ada project meme koin. Tapi kan kita mengharapkan uang jutawan, uang jadi kita jadi kaya raya miliarder, ya gamblingnya di meme coin seperti ini. Ya cukup ya, saya rasa ya. Saya akan sedikit memberikan TA-nya karena ini video yang terbaru. Kalau kemarin ya terpaksa saya tongolkan video, sudah bikin video malam, paginya mau di launching mau ditayangkan, nggak taunya market berubah begitu cepat kayak angin kencang ya, nggak karuan ya. Ini untuk PP, Anda lihat ini ya, sekarang bertahan di Vimbo 0236 ya. Ini sudah mulai ada hijau ya, sedikit langsung serok, turun sedikit langsung serok. Ini sudah di areal merah. Ini cendo yang ngoler kayak barang yang jelek itu, ini sudah ke bawah arahnya pun langsung diserok. Yang namanya cendo panjang seperti ini penyerokan ini bro, ini penyerokan ya. Ini masih kuat bertahan di Vimbo 0236 ya. Barangkali nanti naik. Ini DCE aja, beli aja, penurunan yang seberapa kita nggak ngerti. Yang jelas ini mungkin buluran akan dimainkan dari PP ini. Nggak usah buat scalping, beli dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti bull market yang akan datang barangkali ribuan persen naiknya. Lah habis dapat uang dari tape PP ini ya, kita masukkan ke BTC ke depan, jadi kita nanti aman. Kalau sekarang longsor mas bro, nggak aman, nggak apa-apa. BTC semakin turun semakin asik. Bila perlu turun 3-4 kali lipat lagi penurunannya, longsornya mas bro akan serok yang namanya BTC. Induknya cryptocurrency, mboknya cryptocurrency, dedenggotnya cryptocurrency. Itu yang akan orang menjadikan cuan dengan risiko yang rendah. Kalau turun berapa sih sekarang? Masih 400 juta lah. Kemarin turun berapa? 250 juta. Nggak apa-apa, Mardia nggak loncat-loncat. Apalagi penurunan sekarang masih berada di harga 400 juta, kecil, belum terlalu turun. Kalau 200 juta baru itu namanya kita ketar-ketir. Kalau masih penurunan sedikit berapa persen ya masuk akal, nggak masalah, masuk ya. Jual ayam kayak jual apa ya, yang penting masuk. Kalau BTC, kalau altcoin hati-hati. Nanti saya jelaskan altcoin yang kemungkinan akan lompat cepat balik, ngeban kembali. Tidak lain tidak bukan Anda masuk di Chengleng. Chengleng ya. Kalau Chengleng tuh 4 kakinya ya, paham ya. Matic ya, Polygon kalau yang nggak tahu Matic. Cardano itu ya, SRP, BNB, ETH itu yang mantep-mantep, pasti akan naik ya, pasti akan cuan. Dan itu nanti jangan untuk invest jangka panjang dulu. Barangkali masih blongsor melorot kayak kolor kendor, masih turun lagi ya, kita nanti ketika naik jual dulu ya, nanti turun ambil lagi. Nanti kalau sudah anteng-anteng baru nanti untuk invest jangka panjang, long invest. Ini kan lagi dimainkan, barangkali nanti diangkat naik kembali buat orang FOMO ya, kita udah langsung TP aja. Barangkali nanti ada bantingan lagi ya, kita ambil di bawah lagi. Paham ya, saya rasa ngerti ya. Pada loncat-loncat nggak ini bahaya, yang nggak kuat ya tinggalkan kripto, dagang bakso ataupun dagang ember bocor kayak Bris ya. Nanti bahaya kalau nggak kuat main kripto ya, IGD-nya penuh. Aduh ya, jangan kacau, santai aja, slow ya. Jadi ini saya kasih tahu, perjelas lagi mengenai apa yang terjadi di PP ini. Saya harap Anda supaya lebih jelas lagi. Saya masuk di market Indodax yang jelas keluar masuknya perkriptoan daripada koin meme PP ini, PP. Oke ya, sekarang sudah ada di Indodax, sudah masuk di ranahnya PP tape. Sekarang hanya penurunan 9%, cerit, masih kecil. Saya mengharapkan penurunan 50% ya, biar dapat koin banyak. Ini harganya kan lebih murah daripada si pasar ser. Ini juga market capnya masih kecil, masuk akal kalau nanti cuan gede ya di tape ini, PP ya. Jadi ini perlu Anda lihat ini ya, ini sudah mulai demand sudah mulai masuk ya. Kita cek ke bawah,
loh ya, ini yang mau beli itu 4 angka, yang mau jual ngicrit ini, yang mau jual dikit ya, berarti masih banyak peminatnya untuk di PP loh. Waduh, penjualannya juga mantap juga ya, jadi ada penjualannya yang banyak juga ini. Tapi kalau dilihat daripada market belinya itu 3 angka, 4 angka, 5 angka, untuk penjualan cuma 2 angka, 1 angka, artinya masih banyak demand yang masuk untuk di PP, bukan di freeze. Aduh ya, udah cukup ya, di marketnya udah ketahuan. Sekarang kita lihat untuk di CMC nya seperti apa, loncat apa turun harganya, nggak usah khawatir ya. Nah ini sekarang sudah masuk di Bitcoinnya, masih 403 juta ya, belum 250, belum 200 juta, masih 400 ya. Kalau nanti turun lagi 200 juta, aduh ini yang seneng masuk lagi. Dan nanti bulan depan langsung 400 juta lagi, 100% di BTC keuntungan. Menang mana? Menang mana? Menang yang di BTC. Kedua ETH masuk BNB 3,3. Ini koin-koin yang nanti cepat ngeban bro, yang market gede dulu yang masuk. SRP 7.000 Celohok ini yang kemarin 15.000 gak dijual. Ya, aduh serak-serak bahasa ini suaranya ya. Jadi Cardano ini 4.000, belum apa-apa. Waktu bear market kemarin berapa Cardano? 2.500. Anda nggak mau masuk, sekarang 4.000 masuk. Aduh, Dogecoin ini paling penurunan 700, waktu bear market ini masih 950, nggak masalah ya. Jadi Matic 8.000, kemarin 15.000 gak dijual, ini cepat ngebannya. Shiba Inu mencret 16%. Sibarium digoncang merah darah seperti ini ya. Waduh, kacau ya. Pokoknya ini rame, diskon, turun, blongsor, blorot, yang pusing-pusing dah, stres ya. Jangan Anda dimakan mentah-mentah setiap berita-berita dalam cryptocurrency. Ini contohnya yang kibul-kibul tipu menipu, RP1 Binance penjut ondol anjuk, nyatanya seperti ini. Kondisi yang longsor, proyek apa? Nggak usah main proyek, tapi apa? Supply and demand itu yang jelas ya. Jelas itu, yang betul itu, nggak ada yang lain. Masuk kripto kondisi longsor, hancur-hancuran, dam-daman kita masuk. Tapi BTC boleh, altcoin yang berfundamental, yang market gede, historinya yang ketika harga turun jatuh, tiba-tiba naik tinggi, apa ya? SRP, gak ada lain. Polygon, Top CMC, itulah pokoknya. Cardano, Matic ya, udah itu. Bukan Shiba Inu enggak ya. Ini ada yang luar biasa, ada yang ajaib ini. Jadi Anda perlu masuk ya. Itu LTC mumpung harganya murah sekali, itu masuk tuh. Tapi serok dikit aja ya. DCE ya, barangkali nanti blongsor lagi. Yang ronde keduanya market gak jelas, hati-hati sekali. Ini ada yang namanya koin yang bertahan dahsyat sekali di sini. Saya juga agak heran, ini koin model apa yang saya bilang bolak-balik itu. Kuan ya, Kuan itu kalau sampai harganya nanti di bawah 1 juta Anda masuk. Ini kan Semelekete ini, waduh bacor banget ini, menantang arus ini ya. Ini kadang-kadang koin seperti ini Kuan ya, KNT, bukan Kuan kompor meleduk, bukan. 1,5 aja dari dulu. LTC aja bisa turun blongsor nggak sampai 1 juta. Ini Kuan ini, KNT ini, waduh mantap, 3%. Yang lain berapa? 24%, 19%, 13%, 15%, 20%, atau KNT treat 3%. Selamat yang whole KNT, yang lain loncat-loncat masuk IGD. Yang punya KNT sekarang lagi ketawa ketiwi, cekakak cekikik, hihihihi. Itu ya. Jadi gitu, top CMC Anda masuk ya. Ya kalau itu sih please ya, tambah jebris, nyudial, kacau balo, yang ngamuk-ngamuk, yang marah-marah. Mana RP1, mana Binance,
gondole jeblok. Ya hati-hati, nggak usah percaya dengan kripto ya. Kripto itu yang penting ya kita masuk kalau lagi hancur-hancurnya, lagi blongsor-blongsornya, lagi gila-gilanya seperti ini, silakan masuk. Tidak mungkin Anda tidak akan cuan. Tunggu aja tahun depan kalau nggak harganya terbang luar biasa. Tapi BTC, Top CMC, yang apa namanya Cardano XRP yang sudah saya bilang berkali-kali itu, yang market capnya gede ya. Kalau meme coin ya rukat, habis, ambles, ketelan bumi, kerak bumi ya. Saya rasa cukup ya obrolan di pagi kali ini ya. Juga nanti banyak yang membuli Mas Bro, banyak sekali yang berkutakan acak adut gak karuan kondisi market seperti ini. Yang penting Mas Bro ngomong apa adanya, memberikan orang-orang yang baru agar berhati-hati, jangan percaya mudah-mudah percaya. Nggak ada yang namanya jutawan jutawir, RP1 berangkas ya. garasi jual nih ya Mas Bro, ini yang namanya edukasi betul-betul lost control, lost dual, tanpa tedeng-aling-aling, tanpa endos-endos, tanpa macam-macam bumbu-bumbu. Kalau busuk saya bilang busuk, bahasanya katanya murahan, kampungan, nggak apa-apa. Ini Anda jadi tahu bahasa orang kampung. Dulu yang jadi orang kota juga awal-awalnya juga obat-apit asal kencing cerot di pinggir selokan. Setelah berdasi aja pada belagu ya, nggak inget sama kampung. Nah, ya justru bahaya orang-orang bahasa kota kasar yang tinggi-tinggi itu ya. Kalau ngebul ngipul nggak ketahuan, apalagi yang orang rojali yang culun itu ya, umpamanya dikasih berita yang nipu-nipu nanti menjadi jutawan-jutawan, langsung all in kan semua ke meme coin ya. Yang namanya 99% yang menghayal-hayal, tidak dijelaskan yang mana risikonya besar seperti ini banyak kerugian. Ini yang kemarin masuk di Shiba waktu mengharapkan katanya $1 lonceng di apa Shibariumnya, lonceng itu lonceng apa lonceng lah, bodo amat, yang penting jeplak aja ya. Ngapain dipikir dibayar kagak. Kacau ini ya. Ya memang apa adanya gitu ya. Tolong ya yang belum subscribe di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Yang namanya Mas Bro banyak canda, banyak dosa, banyak salah, itu pasti nggak sempurna. Manusia biasa seperti Anda. Yang sempurna siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang buang, terserah Anda ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.